Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Sita, Mbak Hilda, guru kita semua, Ibu Profesor Husnul Mar'iyah. Amin. Ya, profesor sosial, bukan profesor negara. Profesor di hati masyarakat. Profesor sosial ya, profesor Ya, masyarakat. guru besar. Ya. Profesor masyarakat. Muridnya sudah profesor semua, tapi profesor negara. Terlalu kritis dia, Bu. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak. Pagi ini saya berkesempatan dengan teman-teman dan ibu-ibu semua, bapak-bapak di forum ini untuk memberikan sedikit bahan awal ya, bahan singkat soal ekonomi politik ya. Saya mungkin agak cepat-cepat dan singkat saja. Ya, pertama yang kita maksud ekonomi politik yang kita bicarakan ini adalah itu soal kajian yang melihat kebijakan-kebijakan ekonomi, tetapi pada aspek non-ekonomi, aspek non-ekonomi dari setiap kebijakan ekonomi. Jadi kita tidak bicara ekonominya ansih, tapi apa yang berkembang, apa yang terjadi di seputar pembentukan kebijakan itu yang kita mau lihat nanti ya. Oke, nah saya ingin share sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ada 3 lembaga besar ya, yang kemudian sangat berpengaruh di dalam kehidupan orang dimanapun sekarang di dunia ya. 3 ini membentuk kehidupan kita. Ada negara, ada pasar, ada civil society di situ ya. Nah, 2 kekuatan yang pertama tadi itu, negara dan pasar, itu yang paling dominan membentuk kita ya. Kita coba lihat ya. Kalau dalam konteks ekonomi saja, dia punya setidaknya 6 peran penting ya yang dimainkan oleh negara itu. Ini studi dari Christopher Pearson ya, ahli ekonomi politik. Pertama, dia melihat negara itu bisa tampil sebagai pemilik ya, menguasai apa saja begitu, dan sebetulnya di bank negara begitu. Jadi seluruh yang ada di negara itu negara sebagai pemiliknya. Kemudian dia di situ juga sebagai pemilik produsen ya. Jadi dia memiliki tapi juga menguasai unit-unit usaha, misalnya negara yang punya banyak BUMN ya, nah, termasuk kita itu kan punya banyak BUMN. Kemudian negara sebagai penyedia lapangan kerja. Ini terjadi di mana-mana, baik langsung maupun tidak langsung. Negara menyiapkan sesuatu yang penting bagi warganya untuk mendapatkan pekerjaan. Kita ingat Pak Presiden Joko itu pernah misalkan bilang saya akan menyiapkan 10.000 apa berapa 10 juta lapangan kerja. Itu kewajibannya. Ya, kewajiban yang harus dia lakukan meskipun tidak dilakukan ya. Tapi itu seharusnya dilakukan, terjadi ya. Nah, negara sebagai regulator, dia pembuat aturan permainan. Tidak boleh kekuatan manapun dalam negara itu membuat aturan selain negara. Ya, dia akan bikin segala aturan permainan yang berlaku di kita. Kemudian negara sebagai redistributor. Ini ada kaitan dengan pajak ya, tax. Jadi negara punya hak untuk menarik berbagai macam pajak dan kemudian dikembalikan pajak itu. Itu sebabnya mengapa misalnya kita bisa benarkan kalau orang mengatakan kamu itu saya yang gaji, itu tidak salah. Iya. Ya. Parlemen segala macam itu kita yang gaji ya, meskipun ada staf di KSP sekarang ini yang ngabalin, dia ternyata nggak tahu itu, karena dia ketika ada orang bilang begitu loh, aku tuh kamu yang gaji, dia marah gitu loh. Kapan kamu pernah memberikan saya uang gitu kan? Dia nggak paham itu ya, dia nggak paham itu. Oke, kemudian yang terakhir itu negara sebagai pembuat kebijakan ekonomi. Nah, ini yang saya kira nanti agak mendasar bagi kita. Bagaimana negara membuat itu, bagaimana cerita itu muncul, siapa terlibat, siapa banyak mengambil keuntungan, siapa yang paling terdampak dan seterusnya. Nah, ini yang kita lihat nanti di dalam peran negara untuk konteks kita ya, lebih Indonesia ya. Nah, tapi sebelum jauh,
Saya ingin mengutip dulu, ada kajian, ini menarik ya, kita bicara negara itu, ini studi Jessop ya, tahun 2010 yang lalu, dia melihat di ujung abad ke-20 yang lalu, dan ini berlangsung sampai sekarang, itu ada 3 pergeseran besar yang terjadi di dunia, di kalangan negara-negara, gitu ya, soal peran yang dia mainkan ya. Pertama dulu bergerak ya, dari kontras antara kapitalisme dan sosialisme itu kita tinggalkan kemudian, terutama setelah berakhirnya perang dingin ya, blok dunia tidak ada lagi di situ ya. Nah ini bergeser menjadi kepentingan dalam berbagai versi kapitalisme dan rejim-rejim politik. Jadi yang kemudian tampil di dunia sekarang dalam konteks sistem ekonomi itu kapitalis. Jadi kapitalis sebagai pemegang piala di ujung setelah perang dingin itu. Jadi tidak ada lagi orang bicara soal membenturkan kapitalisme dengan sosialisme dan lain-lain, gitu ya, enggak. Karena itu sudah dianggap masa lalu dan kemudian kapitalisme itu yang muncul sebagai kekuatan besar dunia dalam konteks ekonomi. Ya, dengan berbagai versinya ya. Saya punya beberapa hasil penelusuran. Kapitalisme itu ternyata tidak tunggal. Ya setidaknya punya 9 varian ya. Tapi lain waktu kita bicarakan itu ya. Kayak apa yang berlangsung di sehari-hari termasuk di kita ya. Ada punya setidaknya 9 varian ya. Nah, kemudian pergeseran yang kedua itu dari negara nasional atau nation state ya, dia bergerak menjadi kehidupan di mana terjadi dialektika antara lokal global dan pemerintahan multilateral. Karena itu perdebatan soal misalkan nasionalisme segala macam itu semakin ditinggalkan. Negara semakin tidak lagi punya sekat-sekat begitu ya, saya kira ini ada kaitan dengan kajian globalisasi segala macam ya. Dia bergerak level global ya, lokal global. Lalu ada pemerintahan multilateral di situ, bisa blok-blok ekonomi dan seterusnya muncul di situ ya. Jadi kita tidak lagi menganggap saya semata-mata sebagai orang Indonesia atau orang Malaysia, Filipina dan seterusnya, tapi juga menganggap dunia sebagai warga dunia. Begitu kira-kira yang tadi sampai sekarang ya. Nah kemudian yang terakhir pergeseran besar lainnya yang hasil studi Jessop ini adalah kalau kita pernah bertengkar panjang melihat bagaimana perjuangan kelas dan karakter kelas dalam satu negara itu tidak lagi berbicara itu di ujung abad ke-20 sampai sekarang. Justru yang muncul adalah dinamika politik identitas. Tapi saya ingin katakan ada kesalahpahaman yang luar biasa termasuk di kita di Republik ini soal hakikat politik identitas ya. Ketika orang ngomong begitu kemudian dia punya asosiasi kepada kelompok tertentu, agama tertentu itu sebagai sesuatu yang buruk. Ini kesalahpahaman. Coba baca literatur tentang itu. Misalnya kita bisa ambil inti dari politik identitas itu sebagai sebetulnya dia gaya politik ya, satu gaya politik yang berupaya melawan marginalisasi ya, melawan marginalisasi terutama marginalisasi terhadap kelompok-kelompok ya, tetapi dia berupaya melawan itu dengan mengedepankan rasa identitas, dan itu sesuatu yang positif dan asertif. Nah di situ ada komponen-komponen ada beberapa yang turut membentuk di situ ya, misalnya etnis ya, ras, suku, agama. Kemudian gender, agama, kebudayaan. Ini semua realitas kehidupan. Tidak mungkin orang menolak itu, dan itu bagian dari kita. Setiap orang punya itu semua gitu kan. Ada yang pemberian alam, ada yang juga kita ciptakan sendiri di situ. Misalnya kebudayaan kita ciptakan sendiri. Pemberian alam itu seperti ras, etnis dan seterusnya, itu pemberian alam. Orang punya jenis kelamin atau gender tertentu itu pemberian alam kan ya. Karena itu ada juga yang menyebut ini sebagai politik perbedaan gitu ya. Perbedaan itu alamiah gitu loh.
Nah, karena itu banyak di antara kita di berbagai grup WA atau sekarang dekat pemilu begitu, itu menghujat soal ini. Saya pikir dia baca buku apa ya, sehingga atau mungkin nggak baca buku ya, sehingga muncul sesuatu yang sangat buruk soal itu, gitu kan? Oke, ini sekedar ini ya. Nah, itu negara ya, negara. Kemudian coba kita lihat civil society ya. Civil society di sini saya mengutip studinya Kopstein ya. Ini ternyata juga punya banyak wajah ya, tidak satu, tidak sekedar yang berbeda dengan negara, enggak. Dia punya 6 kriterium ya soal apa yang dimaksud sebagai civil society atau masyarakat sipil itu ya. Misalkan ada kekuatan yang terpisah dengan negara, ya misalnya ya, jelas dia menunjukkan sebagai non government ya misalkan gitu ya. Kemudian kekuatan yang menentang negara, ini kelompok-kelompok kritis, oposisi dan segala macam, ini jelas dia menentang berbagai kebijakan terutama ya yang dianggap misalkan tidak pro lingkungan, tidak pro demokrasi, tidak memperdulikan keadilan sosial dan seterusnya, ini ditentang oleh kelompok ini kan gitu ya. Kemudian ada juga ternyata yang mendukung negara, artinya dekat dia dengan negara, tapi dia di luar pemerintahan tapi dekat dengan negara, ya, mendukung kebijakan negara itu. Ya. Kemudian ada mereka yang lebih membangun dialog dengan negara, ya, membangun dialog, menjembatani berbagai kepentingan di situ. Dia berdialog gitu. Kemudian ada yang bermitra, bekerjasama dengan negara. Saya kira banyak juga di antara kita di berbagai tempat di dunia itu kelompok civil society itu bermitra dengan negara itu. Dan kemudian yang ketiga itu yang berada di luar negara. Artinya dia kekuatan internasional, misalnya seperti apa itu yang pecinta lingkungan itu ya. Itu berada di luar negara tertentu. Jadi dia bermain lintas negara kira-kira begitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang kita maksud pasar dalam konteks kita, pembicaraan kita itu lebih kepada kelompok-kelompok ini ya. Misalnya pelaku bisnis yang menguasai sumber daya ekonomi, ya, para pemilik modal, kaum borjuasi, oligarki ekonomi. Nah, ini yang dimaksud dengan pasar di sini ya. Nah, sebetulnya kalau dari berbagai kajian para ahli dari 3 kekuatan ini, kekuatan besar ini sebetulnya pasar paling dominan. Dia semakin menggeser peran negara. Bahkan berbagai studi yang saya baca, peran negara itu justru lebih diatur atau didikte oleh pasar. Ya, jadi dia punya kekuatan yang sangat besar. Gitu ya. Nah, jadi semakin ke sini semakin kuat pemberlakuan sistem ekonomi di mana kapitalisme sebagai pemegang piala di ujung ini ya. Misalnya kalau kita baca studi-studi si Fukuyama, dia akan lihat kapitalisme sebagai pemenang sebetulnya ya di abad sekarang ya. Dia kekuatan besar yang sangat menentukan dan dia semakin kuat pasar ini ketika pemikiran-pemikiran yang berbasis pada neoliberalism itu menguat gitu kan. Nah menarik sebetulnya apa yang dicari oleh kekuatan itu ya, kekuatan ini tadi ya, pasar ini ya, apa yang dia cari. Saya mengutip studi Hiscock ya. Dia di berbagai negara melakukan studi dan dia menemukan dan membuat sederhana kita berpikir bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, misalkan melalui MNC dan juga negara-negara besar, itu ternyata hanya memburu 4 komoditas yang berbasis pada ini ya, yang berbasis pangan, berbasis air, energi dan logam. Itu yang dia cari kemana-mana. Sebetulnya kalau membaca Hiscock itu sejak dahulu sebenarnya berbasis itu yang dicari. Awal sekali kan pangan ya, misalnya di abad merkantilisme begitu ya. Kemudian kaum fisiokratik itu pangan dulu. Misalkan dulu rempah-rempah itu bahan pangan ya.
kemudian baru berkembang ke energi, ya, lalu logam dan terakhir air, ya, terakhir air itu. Nah, kalau ini yang mereka buru dan ingin kuasai, sebetulnya ini menguasai seluruh kehidupan. Apa yang kita tidak butuh berdasarkan pangan? Ya. Kita bisa sebut apa saja, segala yang kita butuhkan untuk kehidupan berbasis pangan itu, sekarang hampir tidak satu pun yang tidak diupayakan dikuasai oleh mereka itu. Kaum berkuasa, oligarki, kekuatan pasar, pemilik modal, kaum investor dunia menguasai dia ke situ. Karena kalau itu dua kali sudah selesai yang lain-lain. Kemudian energi sama juga. Tidak mungkin kita hidup tanpa energi dengan berbagai variasinya, ya, dengan berbagai jenisnya di situ, ya. Tidak mungkin ada kehidupan itu kita tanpa menggunakan itu. Logam, ya, orang semakin bergantung juga ke logam. Berbagai kebutuhan hidup ada logam di situ. Kita punya HP ada logamnya, punya ini ada logamnya, segala macam, ya. Orang mau segala macam itu mengandung itu, ya. Orang mau menikah itu ya ada emas dan segala macam, itu berbasis logam. Karena itu investasi di bidang pertambangan yang berbasis logam ini kan berkembang kuat, termasuk di kita, ya. Mengapa Papua misalnya di Freeport itu sulit dikendalikan? Ini kan ada kepentingan logam yang luar biasa di situ, ya. Atau di berbagai daerah di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Kalimantan, Sumatera, kita punya kekuatan alam berbasis pada logam itu, dan itu diburu secara kuat oleh kaum investor sampai sekarang, ya. Misalkan kita sekarang lebih semakin kuat, misalkan kekuatan Cina, investor Cina yang masuk ke situ, itu Cina itu banyak investasi mereka pada yang barang yang berbasis logam ini, ya. Nah, jadi itu yang dia cari. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau empat besar ini semakin dikuasai oleh pasar, lebih-lebih pasar yang datang dari kekuatan asing, sebetulnya kedaulatan negara itu sudah nyaris hilang. Bukan berarti menolak investasi, tidak. Jadi semakin negara terlalu longgar memberikan konsesi yang begitu rupa kepada kekuatan modal untuk menguasai bidang-bidang ini, sebetulnya selesai kehidupan negara itu. Saya juga khawatir belakangan ini misalnya Presiden Joko itu memberikan satu hal yang menarik bagi kaum investor, misalnya pajaknya di korting begitu besarnya, ya, diskon tinggi sekali pajaknya itu 130%, kemudian 300% nggak salah. Kemudian penguasaan tanah, ya, sampai 100 sekian tahun, itu bertentangan dengan undang-undang investasi tahun 2009 yang lalu, 2005 yang lalu, ya. Kemudian juga soal tidak perlu ditarik dulu biaya yang seharusnya mereka keluarkan, ya. Nah, sementara untuk investasi dalam negeri, orang-orang kita berusaha pajak lebih dulu, tapi asing tidak. Ini kan soal apa yang kita bisa khawatirkan kalau kita mengacu kepada studi Hiscox ini, ya, 4 bidang ini yang kemudian semakin dikuasai dan kita memberikan itu kepada asing terlalu besar, gitu kan. Nah, bagaimana dengan kita, ya? Indonesia itu negara yang semakin liberal ekonominya, bahkan dalam aspek bisnis tertentu, misalnya bisnis keuangan, Indonesia itu ternyata paling liberal di dunia, jauh di atas Amerika. Dia nomor urutan pertama Indonesia itu, baru yang kedua Filipina, dan yang ketiga itu Amerika. Ya, Indonesia itu tertinggi dia. Juaranya nggak jelas. Ya, bisnis keuangan, ya, kita saking ininya liberalnya, gitu, ya. Nah, kemudian kita juga tetap bertumpu pada kekuatan investasi, terutama investasi asing. Dan ini sebetulnya juga memang tidak hanya khas Indonesia untuk investasi ini, tapi juga banyak negara-negara yang lain. Tetapi kita ketergantungannya saya kira agak berlebihan dibanding negara lain. Karena itu ada, kalau kita baca di Gilpin itu, dia ada satu tesis yang dia kembangkan, itu namanya
investment regime, ya, regime investasi. Itu kata dia itu kekuatan yang sangat kuat di dalam bisnis antar negara di dunia, regime investasi. Dan itu kadang-kadang tidak bisa diajak kompromi kecuali mereka memberikan tekanan yang begitu besar kepada banyak negara di dunia, ya. Nah, termasuk kita agak-agak tunduk sekali ke situ, ya. Nah, kemudian berbagai bidang kita juga dikuasai asing, ya, termasuk 4 tadi itu saya kira, ya. Nah, kemudian saya ingin mengutip studi lain, ya. Ini sebagai contoh saja, ya, betapa kita sebetulnya sangat bergantung pada asing itu. Coba kita lihat dulu di tahun 2006, ini studi 2006, ya. Ada dokumen investasi kita. Itu harus asing dibenarkan terlibat. Nah, ada contoh beberapa undang-undang yang lahir ini semua dikuasai asing di situ, ya. Dan undang-undang ini masih ada yang masih berlaku, misalkan undang-undang minyak dan gas bumi, undang-undang ketenaga listrikan, undang-undang tentang BUMN, sumber daya air, undang-undang investasi tahun 2007, bukan 2005, 2007, ya. Undang-undang pengelolaan wilayah pesisir, kemudian undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Nah, 2 yang terbaru sekarang, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law itu, dan undang-undang IKN itu juga pengaruh asing sangat besar di situ. Nah, jadi kalau di tingkat ini saja kita sudah dikuasai asing, apalagi dengan praktek bisnisnya. Jadi pembuatan regulasi saja di tingkat legislasi di parlemen, mulai dari naskah akademiknya sampai dengan pembuatan ini, lalu pembahasan di parlemen segala macam itu ada kekuatan asing di situ, ya. Nah, jadi itu yang terjadi, ya, dengan kita. Nah, saya kira itu yang kemudian menjadi realitas di dalam ekonomi politik kita sampai sekarang, ya. Nah, saya ingin menyebut satu contoh saja soal bagaimana sebetulnya negara berperan di dalam kehidupan ekonomi kita. Misalkan ini studi saya sendiri. Misalkan perbandingan keberpihakan negara dalam pasar, ya, pasar praktek kehidupan pasar, ya. Kalau pasar-pasar modern itu keberpihakan negara itu sangat tinggi di situ, ya. Jadi aliran modal, uang, fasilitas investasi segala macam itu dikerahkan ke sini, ya, sangat tinggi ke pasar modern itu negara ini. Tetapi ke yang tradisional, pedagang-pedagang kecil, UMKM dan sebagainya, itu kecil perannya. Fasilitas yang diberi keberpihakan negara itu kecil. Padahal sebetulnya pelaku ekonomi terbesar kita itu UMKM, bukan yang modern ini. Kalau kita lihat data di Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi, BUMN, UMKM, Kementerian UMKM Koperasi, itu 99% sebetulnya pelaku ini lebih besar, ya, yang tradisional, yang UMKM ini hanya 0,sekian%, ya. Tapi keberpihakannya ke sini. Kalau kita bertanya kenapa? Karena bagi negara ini lebih cepat memberikan keuntungan bagi negara untuk mendatangkan uang, pembiayaan ini jauh lebih cepat yang modern ini dibandingkan ini kan butuh proses, ya, butuh pembinaan, butuh segala macam, ya. Ini tidak, ya, negara sedang memberikan kesempatan, kemudian diberi fasilitas tertentu, dia akan secepat itu dia akan muncul, ya. Misalnya mengapa negara itu begitu ramah, misalkan di dalam investasi nikel, ya, nikel yang ada di Sulawesi itu karena cepat sekali uangnya datang, tidak butuh waktu lama, ya, yang dipakai untuk segala macam termasuk biaya pemilu dan seterusnya. Nah, jadi itu yang termasuk mempercepat investasi dan mendatangkan
laba atau maksimalisasi keuntungan melalui investasi ini. Karena itu misalnya kaum pemilik modal, kaum investor itu sejak beberapa tahun terakhir, tahu saya sejak tahun 2004-an ya, menjelang pemilu 2004, itu sudah mulai 2005 ya, terutama tahun 2005 itu mereka mulai melakukan investasi melalui proses politik dalam lewat pemilu ya. Pemilu-pemilu kita, terutama pilkada dan juga pemilu nasional, itu mereka berinvestasi di situ, membeli berbagai macam untuk kelak nanti akan mendapatkan hasil setelah pemilu itu berlangsung. Karena itu, setahu saya kaum kaum investor, kaum borjuasi, oligarki dan segala macam ini itu sebetulnya punya kemampuan menggunakan konsultan-konsultan politik untuk melihat siapa yang berpeluang dalam setiap pemilu. Nah, karena itu mereka akan berinvestasi ke situ dan itu sudah banyak data yang bicara soal itu. Ya. Jadi nanti mereka akan petik setelah itu, setelah pemilu selesai. Nah, jadi saya kira ini pola yang kemudian terus berlangsung di kita. Inilah satu kenyataan yang sebetulnya membuat mengapa ekonomi kita itu tidak bergerak di lapis bawah, ya. Dia hanya bergerak di atas. Jadi kalau begitu, kalau kita misalnya kembali ke tesis lama, tesis Clifford Geertz dulu ya. Geertz itu dulu tahun-tahun 60-an itu dia pernah memunculkan tesis kembar yang dia sebut dengan agriculture involution dan shared property, ya. Ada involusi pertanian dan kemiskinan terbagi. Nah, jadi ekonomi berkembang memang muncul, maksudnya hadir, tapi dia involusi terjadi di situ, ya, tidak mekar-mekar, ya, artinya tidak ada tumpahan yang membuat kehidupan makmur, tidak tercipta itu, ya. Nah, pada waktu yang sama itu ternyata ekonomi yang lebih ke atas itu, kemudian yang kecil ini harus berbagi dengan banyak orang. Jadi kemiskinan berbagi namanya, berbagi kemiskinan. Jadi ada data terakhir misalnya, ekonomi kita itu untuk menjelaskan tesis Geertz ini, mencari relevansi tesis Geertz ini, itu yang berlangsung sekarang itu ada penguasaan 75% itu dikuasai oleh 10% penduduk orang-orang kaya, yang 25% itu harus berbagi orang penduduk 90%. Kalau begitu tesis Geertz dulu yang lama itu kemiskinan terbagi sekarang muncul dalam wujud yang berbeda, ya. Jadi kita sekarang mungkin juga termasuk kita yang ada di forum ini itu berada pada kelompok 90% untuk berbagi yang 25% sumber daya ekonomi. Jadi itu sebabnya kita nggak kaya-kaya. Jadi lapisan bawah ini tetap berada di situ gitu loh. Yang atas ya, jadi bukan berarti miskin seperti dulu zaman Geertz, enggak juga. Nah, ada kenaikan tapi kenaikannya kecil. Ya, kita masih bisa punya HP, masih bisa sekedar beli rumah, sekedar makan cukup, sekedar itu saja. Tapi yang kelompok lain penguasa 10% tadi itu tuh mereka terlalu jauh di atas gitu loh. Jadi gapnya, stand jarak dengan kita, gap itu terlalu jauh. Nah, jadi kalau kembali ke tesis Geertz yang lama itu, kita menemukan relevansinya juga sekarang, ya. Kita sedang berbagi kemiskinan juga sekarang, gitu, karena 90% kita itu hanya berebut tulang yang 25% kekayaan itu. Nah, saya kira itu sekedar pengantar Mbak Sita diskusi kita pada hari ini. Terima kasih dan saya kira nanti mungkin guru kita Husnu bisa menambah jauh lebih mendalam soal ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.